Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, mentari mulai memanjat perlahan di atas bukit. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan embusan angin yang membawa aroma basah sawah. Darno duduk di depan gubuknya, memandangi ibunya yang sibuk menampi beras. Hidup mereka sederhana, nyaris kekurangan, tapi Darno tak pernah mengeluh. Ia percaya, selama bisa bekerja, hidup akan terus berjalan. Darno! Darno! Teriak seseorang dari arah jalan desa. Darno menoleh. Itu Pak Sidin, tetangganya. Napas Pak Sidin tersengal, wajahnya penuh keringat. Ada apa, Pak? Tanya Darno sambil berdiri. Cepat ke balai desa. Warga nemu ular gede makan kambing Pak Parto. Orang-orang udah mau bunuh ular itu. Darno terkejut. Ia tahu betul ular sanca sering berkeliaran di hutan dekat desa. Biasanya, ular-ular itu tak mengganggu kecuali lapar. Tanpa pikir panjang, Darno bergegas menuju kerumunan yang sudah ramai di dekat kandang Pak Parto. Sesampainya di sana, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya berdegup kencang. Seekor ular sanca besar, melingkar lemas dengan tubuh penuh luka, terikat di tiang kayu. Warga berteriak-teriak marah sambil mengacungkan obor dan pentungan. Pak Parto berdiri di depan, suaranya lantang memimpin keributan. Ular ini harus kita bunuh. Kalau enggak, nanti makin banyak ternak kita yang hilang, seru Pak Parto. Betul. Bunuh saja, Pak Parto, sahut beberapa warga. Darno maju ke depan. Tunggu dulu, Pak Parto. Apa benar ini ular yang makan kambing sampai habis? Tanyanya. Pak Parto mendelik. Apalagi? Tadi aku lihat sendiri, ular ini melata di sekitar kandang. Kambingku nggak ada, cuma darah yang tersisa. Darno menatap ular itu. Matanya tajam, tapi ada rasa sakit di sana. Ular itu tampak kelelahan, bahkan tak mampu melawan. Darno menggeleng pelan. Pak, mungkin ular ini cuma kebetulan lewat. Belum tentu dia yang makan kambing, katanya. Kamu ini ngomong apa, Darno? Kalau bukan dia, siapa lagi? Seru Pak Parto dengan nada semakin tinggi. Darno tetap berdiri di tempatnya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, biar saya bawa ular ini ke hutan, Pak. Jangan dibunuh. Dia juga makhluk hidup. Kalau kita bunuh, nggak ada yang bisa memastikan apa masalah kambing selesai. Kerumunan warga mulai ribut. Beberapa mendukung Pak Parto, tapi ada juga yang mulai ragu. Pak Sidin mencoba menenangkan suasana. Sudah. Mungkin Darno ada benarnya. Kita nggak bisa buru-buru salahin ular ini, ujarnya. Pak Parto mendengus, tapi akhirnya mengibaskan tangan. Terserah kamu, Darno. Tapi kalau sampai ada ternak lagi yang hilang, aku nggak akan tinggal diam. Darno mengangguk. Dengan hati-hati, ia melepas ikatan pada tubuh ular itu. Ular itu tampak lemas, tapi sesekali lidahnya menjulur, seperti mencoba memahami keadaan. Tenang, Warsa. Aku nggak akan biarkan mereka menyakitimu lagi, bisik Darno, memberi nama pada ular itu. Dengan susah payah, Darno memapah tubuh besar Warsa menuju hutan. Warga menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya, sebagian masih menggerutu. Namun, bagi Darno, ia tahu telah mengambil keputusan yang benar. Di balik semak-semak yang sunyi, suara alam menjadi saksi awal mula persahabatan yang tak biasa. Langkah Darno terhenti di sebuah area hutan yang rimbun. Tempat itu jauh dari jalur warga desa, sebuah sudut sunyi dengan aliran sungai kecil di dekatnya. Ia meletakkan Warsa di atas rerumputan lembut. Ular itu tampak kelelahan, tapi matanya masih tajam mengamati sekeliling. Sabar, Warsa. Aku bakal bantu kamu, gumam Darno pelan. Ia segera mengambil kain lusuh dari tas kecilnya, membasahinya dengan air sungai, lalu perlahan membersihkan luka-luka di tubuh Warsa. Ular itu sesekali menggeliat, membuat Darno gugup. Tenang, aku cuma mau bantu, katanya, mencoba menenangkan. Setelah luka-luka itu dibersihkan,
Darno mencari daun-daun obat yang pernah diajarkan ibunya. Ia mengunyah daun-daun itu hingga halus, lalu menempelkannya pada luka Warsa. Malam mulai turun, dan Darno menyalakan api kecil untuk menghangatkan mereka. "Warsa, mulai sekarang kamu gak perlu takut lagi. Kita bakal jadi teman," ujar Darno sambil tersenyum kecil. Awalnya, Darno masih merasa canggung berada begitu dekat dengan makhluk besar itu. Tapi seiring waktu, ia mulai terbiasa. Setiap hari, Darno datang membawa makanan untuk Warsa, mulai dari ikan sungai hingga tikus hutan. Hubungan mereka semakin erat. Suatu malam, saat Darno sedang duduk di tepi sungai, seekor babi hutan tiba-tiba muncul dari semak-semak. Binatang itu menggeram ganas, tampak siap menyerang. Darno mundur dengan napas tertahan, tangannya meraba tanah mencari batu atau kayu untuk perlindungan. Namun, sebelum babi hutan itu mendekat, Warsa muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya yang besar melata dengan cepat, membuat babi hutan terkejut. Dengan gerakan sigap, Warsa melilit tubuh babi hutan hingga binatang itu tak mampu bergerak. "Warsa, cukup. Lepasin dia," seru Darno. Seolah mengerti, Warsa melepaskan lilitannya. Babi hutan itu langsung lari terbirit-birit ke dalam gelapnya hutan. Darno terduduk, masih gemetar, tapi ia tahu satu hal, Warsa telah menyelamatkannya. "Terima kasih, Warsa. Kamu sahabatku yang hebat," ucap Darno sambil mengusap kepala ular itu. Sejak kejadian itu, hubungan mereka semakin erat. Warsa selalu menjaga Darno di hutan, sementara Darno memastikan Warsa tetap sehat dan kuat. Persahabatan yang tak biasa ini mulai menjadi bagian penting dari hidup Darno, membawa harapan di tengah kesulitan yang selama ini ia hadapi. Pagi itu, suasana desa tidak seperti biasanya. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah cemas dan penuh amarah. Kabar tentang kambing yang hilang semakin sering terdengar, dan kali ini kambing milik Bu Lastri lenyap tanpa jejak. Bisik-bisik mulai bergulir, dan nama Darno beserta ular sanca peliharaannya, Warsa, menjadi bahan pembicaraan utama. "Aku sudah bilang, ular sebesar itu nggak mungkin cuma makan tikus atau ikan. Pasti dia yang makan kambing-kambing kita," seru Pak Parto dengan nada tinggi. "Betul. Darno itu aneh, dekat-dekat sama binatang buas. Nggak heran kalau dia bawa sial ke desa ini," sambung Pak Karto, menimpali dengan penuh semangat. Bu Lastri yang kehilangan kambing tampak menangis. "Aku cuma punya 2 kambing, sekarang tinggal 1. Kalau terus begini, aku bisa apa?" isaknya. Pak Lurah mencoba menenangkan situasi, tapi Pak Parto justru semakin menghasut. "Kita nggak bisa tinggal diam, Pak Lurah. Kalau ular itu tetap di hutan dekat desa, ternak kita bakal terus hilang. Darno harus pergi bersama ular itu." Di tengah keramaian, Darno muncul. Langkahnya tenang, tapi wajahnya tegang. Ia tahu dirinya dan Warsa menjadi sasaran. "Ada apa ini? Kenapa nama saya disebut-sebut?" tanya Darno dengan suara lantang. Pak Parto mendekat, menuding wajah Darno. "Kamu tahu betul kenapa? Sejak kamu bawa ular itu, desa ini nggak tenang. Sekarang, kambing-kambing hilang. Siapa lagi kalau bukan ular kamu yang bikin?" Darno menggeleng, mencoba menahan amarah. "Pak Parto, saya sudah bilang. Warsa nggak pernah ganggu ternak siapapun. Dia cuma tinggal di hutan dan makan apa yang saya kasih." "Omong kosong," balas Pak Parto. "Kita semua tahu ular itu buas. Nggak mungkin dia jinak cuma karena kamu bilang begitu." Warga mulai ribut, sebagian mendukung Pak Parto, sebagian lagi hanya diam tak berani bicara. Pak Lurah akhirnya angkat suara. "Sudah, cukup. Kita nggak bisa menuduh tanpa bukti. Darno, kalau kamu yakin ular itu nggak bersalah, buktikan. Kalau tidak, warga punya hak untuk melindungi desa ini," ujar Pak Lurah tegas. Darno mengangguk. "Baik, Pak Lurah. Saya akan buktikan Warsa nggak bersalah. Tapi tolong, jangan ada yang menyakitinya tanpa alasan jelas." Dengan hati berat, Darno kembali ke hutan. Ia tahu, membuktikan Warsa tidak bersalah bukan hal mudah. Namun, ia juga tahu bahwa persahabatannya dengan Warsa lebih dari sekadar hubungan biasa.
Ia harus menemukan cara untuk menghentikan prasangka warga sebelum semuanya terlambat. Sejak pertemuan di balai desa, kehidupan Darno semakin berat. Warga desa memandangnya dengan tatapan curiga. Beberapa bahkan sengaja menjauh saat Darno melintas. Namun, Darno tetap bertahan. Ia percaya Warsa bukan ancaman seperti yang dikira warga. Suatu sore, Darno duduk di depan gubuknya. Di kejauhan, ia melihat Warsa melata perlahan dari arah hutan. Ular besar itu mendekat, tapi Darno hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Pikirannya berkecamuk. Apa aku harus melepas kamu, Warsa? Igumam Darno pelan. Mungkin hidupku bakal lebih tenang kalau kamu kembali ke hutan. Warsa berhenti, kepalanya terangkat seolah memahami kata-kata Darno. Lidahnya menjulur cepat, seakan memberi jawaban. Darno menarik napas panjang, merasa dilematis. Ia tak ingin kehilangan satu-satunya teman setianya, tapi tekanan dari warga semakin tak tertahankan. Keesokan harinya, Darno membawa Warsa ke hutan. Ia berhenti di sebuah pohon besar yang biasa menjadi tempat Warsa beristirahat. Warsa, mungkin ini yang terbaik. Kalau kamu tinggal di sini, nggak akan ada lagi yang menuduh kamu. Aku nggak mau lihat kamu disakiti, kata Darno sambil menepuk perlahan tubuh besar ular itu. Tiba-tiba, Warsa melata menjauh, masuk ke semak-semak. Darno mengira Warsa menerima keputusan itu. Namun, tak lama kemudian, Warsa kembali dengan sesuatu di mulutnya. Sebuah ranting besar yang tampak kering. Apa ini? Darno mengambil ranting itu dengan bingung. Warsa menjulurkan lidahnya, lalu kembali ke semak-semak dan membawa lebih banyak ranting. Darno mulai mengerti. Warsa membantu mengumpulkan kayu bakar. Kamu ngerti aku butuh ini, ya? Darno tersenyum tipis. Terima kasih, Warsa. Sejak hari itu, Warsa semakin menunjukkan kesetiaannya. Setiap pagi, ular itu membantu Darno di sawah, mengejar burung dan tikus yang mencoba memakan benih padi. Malam harinya, Warsa sering muncul di dekat gubuk membawa kayu bakar atau sekadar menemani Darno. Lama-kelamaan, Darno sadar bahwa melepaskan Warsa bukanlah jawaban. Persahabatan mereka terlalu berharga untuk dikorbankan demi prasangka orang lain. Darno memutuskan untuk tetap menjaga Warsa, apapun risikonya. Ia percaya, pada waktunya, warga akan melihat bahwa Warsa bukanlah musuh, melainkan sahabat yang setia. Meski jalan yang mereka tempuh penuh rintangan, Darno dan Warsa melangkah bersama, membuktikan bahwa persahabatan sejati mampu mengatasi segala ujian. Pagi itu, Darno memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan. Ia ingin memastikan Warsa tetap aman dari kecurigaan warga. Warsa, seperti biasa, mengikuti Darno dengan gerakan melata yang tenang. Hutan larangan yang terletak di ujung desa menjadi tujuan mereka. Hutan larangan dikenal sebagai tempat yang jarang dijamah warga. Banyak yang percaya tempat itu angker, dan kisah-kisah menyeramkan sering terdengar. Namun, Darno tak peduli. Baginya, hutan itu adalah tempat perlindungan terbaik bagi Warsa. Saat melintasi semak belukar, Darno tiba-tiba berhenti. Pandangannya tertuju pada sesuatu di tanah. Jejak kaki manusia. Jejak itu tampak baru, arahnya menuju bagian terdalam hutan larangan. Siapa yang berani masuk ke sini? Igumam Darno sambil berjongkok memeriksa jejak tersebut. Warsa mendekat, kepalanya bergerak seolah-olah ikut memperhatikan. Darno mengikuti jejak itu, semakin masuk ke dalam hutan. Di sebuah area yang dikelilingi pohon besar, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah jebakan dari tali tambang terpasang di antara pohon, dan di dekatnya ada tumpukan sisa makanan. Ini pasti sengaja dipasang. Tapi siapa? Darno berbicara pada dirinya sendiri. Ia memeriksa jebakan itu lebih dekat. Tampaknya jebakan tersebut dirancang untuk menangkap hewan besar. Sementara Darno sibuk memeriksa, Warsa melata ke arah semak-semak dan mengeluarkan suara mendesis pelan. Darno menoleh dan melihat Warsa berdiri siaga di dekat gundukan tanah. Dengan hati-hati, Darno mendekat. Saat gundukan tanah itu digali sedikit, Darno menemukan bekas tulang kambing yang terkubur. Ini kambing warga yang hilang. Jadi, ada yang sengaja mencuri kambing dan membawa ke sini, serunya dengan nada marah.
Darno mulai memahami bahwa tuduhan warga terhadap Warsa tidak berdasar. Seseorang memanfaatkan ketakutan mereka untuk mencuri kambing dan menyembunyikannya di hutan larangan. Ia harus segera memberitahu Pak Lurah. Namun, sebelum Darno sempat kembali ke desa, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Cepat-cepat ia bersembunyi di balik pohon besar, sementara Warsa melilit tubuhnya di cabang pohon di atasnya. Dari balik semak-semak, muncul dua sosok pria membawa karung besar. Darno mengenali mereka sebagai Jono dan Bardi, warga desa yang dikenal suka mencari keuntungan sendiri. "Cepat, kita kubur sisa kambing ini sebelum ada yang tahu," ujar Jono sambil menurunkan karung ke tanah. "Tenang, gak ada yang berani masuk hutan larangan. Lagi pula, semua orang pasti tetap nyalahin ular Darno itu," sahut Bardi dengan nada mengejek. Darno mengepalkan tangan. Ia tak menyangka ada orang yang tega memfitnah Warsa demi kepentingan pribadi. Namun, ia tahu harus bertindak hati-hati. Dengan perlahan, ia mundur bersama Warsa, berencana melaporkan semuanya pada Pak Lurah. "Warsa, kita harus buktikan kebenaran ini. Mereka nggak boleh terus-terusan menyalahkan kamu," bisiknya. Persahabatan Darno dan Warsa kini diuji lebih dalam. Mereka harus mengungkap rahasia di balik hilangnya kambing-kambing di desa, sekaligus membersihkan nama Warsa dari tuduhan warga. Darno tidak bisa tidur semalaman. Temuan jejak kaki di hutan larangan terus mengganggu pikirannya. Ia tahu, ini adalah kesempatan untuk membersihkan nama Warsa. Keesokan harinya, dengan tekad bulat, Darno kembali ke hutan bersama Warsa untuk mengikuti jejak itu lebih jauh. Jejak kaki tersebut membawa mereka ke sebuah gua yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Di depan gua, Darno menemukan tali tambang dan potongan kain yang mencurigakan. "Ini pasti tempat mereka menyembunyikan kambing," bisik Darno kepada Warsa. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam gua. Semakin dalam, bau kambing yang menyengat terasa memenuhi udara. Tak lama, Darno melihat beberapa ekor kambing terikat di sudut gua. Di samping mereka, tampak Pak Parto tengah sibuk menghitung uang. "Jadi, selama ini kamu yang mencuri kambing warga?" seru Darno, suaranya menggema di dalam gua. Pak Parto terkejut, hampir menjatuhkan uang di tangannya. Wajahnya berubah pucat, tapi ia segera mencoba bersikap tenang. "Heh, anak ingusan. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Siapa yang bakal percaya omonganmu?" balas Pak Parto dengan nada mengejek. Namun, sebelum Pak Parto sempat bertindak lebih jauh, Warsa melata mendekat dengan gerakan mengancam. Ular besar itu mendesis keras, membuat Pak Parto mundur ketakutan. "Jangan-jangan, ular itu mau menyerang aku," teriak Pak Parto panik. Ia berusaha lari, tapi Warsa dengan cekatan melilit kakinya, membuat Pak Parto terjatuh ke tanah. Darno mengambil kesempatan itu untuk mengikat tangan Pak Parto dengan tambang yang ada di gua. "Sekarang kita lihat siapa yang bakal percaya," ujar Darno sambil menarik napas lega. Setelah memastikan Pak Parto tidak bisa melarikan diri, Darno bergegas kembali ke desa untuk memanggil warga. Dengan napas terengah-engah, ia menemui Pak Lurah dan menceritakan semuanya. "Pak Lurah, saya tahu siapa yang mencuri kambing-kambing warga. Pak Parto menyembunyikannya di gua dekat hutan larangan. Kambing-kambing itu masih di sana," jelas Darno dengan penuh semangat. Pak Lurah yang awalnya ragu akhirnya mengajak beberapa warga untuk memeriksa kebenaran cerita Darno. Mereka berbondong-bondong menuju gua. Saat tiba, mereka mendapati Pak Parto terikat dengan wajah penuh rasa malu, sementara Warsa masih berjaga di dekatnya. "Astaga, jadi ini semua ulahmu, Parto?" seru Pak Lurah dengan nada marah. "Kamu sudah memfitnah Warsa dan membuat Darno menderita." Warga yang sebelumnya mencurigai Darno mulai menyadari kebenaran. Mereka meminta maaf pada Darno dan memuji keberanian serta kesetiaan Warsa. "Kalau bukan karena Warsa, mungkin kebenaran ini nggak pernah terungkap," ujar Pak Lurah. Darno hanya tersenyum tipis sambil mengelus kepala Warsa. Persahabatannya dengan Warsa akhirnya diakui oleh warga, dan nama Warsa pun bersih dari tuduhan. Hutan larangan yang selama ini penuh misteri kini menjadi saksi kebenaran yang membawa perubahan besar di desa. Hari itu, suasana desa terasa berbeda. Setelah kejadian di gua, warga berkumpul di balai desa untuk membahas peristiwa yang menggemparkan tersebut. Pak Lurah memimpin pertemuan,
sementara Darno duduk di depan bersama Warsa yang tetap tenang di sampingnya. Saudara-saudara, Pak Lurah membuka suara. Kita semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang sebenarnya mencuri kambing-kambing warga. Kita telah salah menuduh Darno dan Warsa. Hari ini, saya mengajak kalian semua untuk meminta maaf pada mereka. Seorang warga, Pak Samin, berdiri dan berkata, Darno, maafkan kami. Kami terlalu cepat menyalahkanmu tanpa bukti. Padahal, kamu dan Warsa yang akhirnya membuka kebenaran. Iya, Darno. Kami benar-benar menyesal. Tambah Bu Surti, yang sempat menjadi salah satu orang yang paling keras menuduh. Darno hanya mengangguk. Saya nggak menyimpan dendam, Bu. Yang penting, sekarang semuanya sudah jelas. Saya cuma ingin Warsa nggak lagi dianggap sebagai ancaman. Pak Lurah mengangguk setuju. Mulai sekarang, kita harus menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Warsa sudah membuktikan bahwa dia bukan musuh kita, tapi sahabat Darno yang setia. Setelah pertemuan itu, warga mulai berubah. Mereka tidak lagi takut pada Warsa. Bahkan, beberapa anak kecil penasaran dan mendekat saat Warsa melata di sekitar gubuk Darno. Namun, Darno tahu bahwa Warsa lebih cocok tinggal di hutan, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Warsa, aku nggak mau kehilangan kamu, tapi mungkin kamu lebih aman di hutan, kata Darno suatu malam. Warsa mengangkat kepalanya, seolah memahami apa yang Darno katakan. Mereka akhirnya sepakat. Warsa akan tinggal di hutan, tapi tetap dekat dengan gubuk Darno. Setiap malam, Warsa sering muncul untuk menemani Darno atau membantu menghalau binatang liar di sawah. Nama Darno menjadi dikenal sebagai pahlawan kecil di desa. Warga sering datang kepadanya untuk meminta saran atau sekadar mendengar cerita tentang Warsa. Hubungan antara manusia dan alam di desa itu pun perlahan membaik. Darno membuktikan bahwa persahabatan tidak mengenal batas, bahkan dengan makhluk yang dianggap berbahaya sekalipun. Malam itu, di bawah sinar rembulan, Darno duduk di depan gubuknya sambil menatap Warsa yang melingkar tenang di bawah pohon. Terima kasih, Warsa. Tanpa kamu, mungkin aku nggak akan bisa melalui semua ini, bisiknya. Warsa hanya mendesis pelan, seolah berkata, sama-sama, sahabat. Persahabatan mereka terus terjalin, menjadi bukti nyata bahwa ikatan sejati bisa tumbuh dari kepercayaan dan pengertian, tanpa memandang bentuk atau rupa. Sejak peristiwa di gua, kehidupan Darno perlahan berubah. Warga desa, yang dulu mencemooh dan menuduhnya, kini berbalik memberikan dukungan. Dengan bantuan mereka, gubuk kecil tempat Darno tinggal bersama ibunya mulai diperbaiki. Beberapa warga bahkan bergotong royong membangun dapur dan memperbaiki atap yang bocor. Darno, ini sedikit beras dari saya. Buat tambahan makan sehari-hari, kata Bu Surti sambil menyerahkan karung kecil. Darno menerima dengan penuh rasa terima kasih. Pak Lurah juga turut membantu. Ia memberikan Darno bibit padi dan sayuran untuk ditanam di sawah kecil miliknya. Mulai sekarang, kamu nggak perlu cemas lagi soal panen. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan bilang, ujar Pak Lurah dengan senyuman hangat. Di tengah semua itu, Warsa tetap setia mengawasi dari kejauhan. Setiap sore, Darno sering melihat sosok besar Warsa melata di tepi hutan. Ular itu tidak lagi ditakuti, malah menjadi simbol keberanian dan kepercayaan. Anak-anak desa sering duduk di sekitar gubuk Darno, meminta cerita tentang petualangannya bersama Warsa. Benar, ya, Warsa itu nggak pernah menyerang orang, tanya seorang anak dengan mata berbinar. Darno tersenyum. Warsa cuma melindungi aku dan kalian semua. Dia nggak akan nyakitin siapapun, asal kita nggak ganggu dia. Hari demi hari, persahabatan antara manusia dan alam di desa itu semakin kuat. Hutan larangan yang dulu dianggap angker kini menjadi tempat yang dihormati. Warga mulai menanam pohon dan menjaga ekosistem di sekitarnya, mengingat betapa pentingnya keseimbangan alam. Cerita tentang Darno dan Warsa pun menjadi legenda. Dari mulut ke mulut, kisah itu diceritakan, hingga menjadi bagian dari budaya desa. Anak-anak tumbuh dengan harapan bisa seperti Darno, menjalin hubungan harmonis dengan alam dan makhluk-makhluknya. Malam itu, Darno duduk di tepi sawah, menatap bulan yang menggantung di langit. Ia tahu, hidupnya telah berubah. Bukan hanya karena bantuan warga,
tetapi juga karena persahabatannya dengan Warsa. Ular itu telah mengajarkannya arti keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Warsa, walaupun kita sekarang berjarak, aku tahu kamu selalu ada di sana, bisiknya. Dari kejauhan, Warsa mendesis lembut, seolah menjawab panggilan sahabatnya. Dan di bawah cahaya bulan, desa itu menyimpan kisah persahabatan yang tak lekang oleh waktu, menjadi cahaya baru yang menerangi kehidupan Darno dan seluruh warganya.